banyak dari mereka itu juga yang disiksa menggunakan metode slow slicing atau death by 1,000 cuts. Itu ada di Wikipedia bahkan. Ini adalah kayak cara hukuman yang benar-benar brutal banget yang dilakukan. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Eva di channelku Eva Sanbe. Thank you banget udah klik video ini. Dan untuk kalian nih para penggemar kasus misteri, kasus kriminal, ataupun kasus-kasus bersejarah yang mengerikan lainnya, jangan lupa untuk klik subscribe channel aku Eva Sanbe dan klik lonceng supaya dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari aku. Dan mungkin ada dari kalian yang pingin bahas kasus tertentu ya guys, komen langsung di bawah ya. Thank you. Oke, di video kali ini nih aku mau menceritakan ke kalian sebuah kasus bersejarah yang benar-benar terjadi di masa dinasti Ming di negara Cina. Kasus ini tuh, betulnya bukan kasus sih guys, tapi kisah. Kisah ini tuh mengerikan banget dan berhubungan dengan salah satu kaisar yang cukup lama memerintah pada zaman dinasti Ming, yaitu Kaisar Jiaqing. Kaisar Jiaqing ini guys itu sangat terobsesi untuk hidup abadi atau immortal gitu ya. Jadi dia ini meminum sebuah ramuan keabadian. Dan karena dia harus minum ramuan itu terus-menerus ya guys, pada masa pemerintahannya itu ada sekitar 6.000 wanita yang dikorbankan untuk dia guys. Nah, kenapa kira-kira wanita-wanita ini harus dikorbankan untuk ramuan itu? Tonton terus sampai habis. Kaisar Jiaqing adalah salah satu kaisar yang cukup lama memerintah selama dinasti Ming. Dia itu memerintah sekitar 45 tahun dari 1521 sampai 1567. Kaisar Jiaqing ini lahir dengan nama Chu Hozhong pada tanggal 16 September 1507. Kaisar ini itu sebenarnya bukan merupakan keturunan langsung dari kaisar sebelumnya, yaitu Kaisar Chengde guys. Jadi sebenarnya nih ya, dia itu nggak bisa jadi seorang kaisar. Tapi waktu kaisar sebelumnya meninggal, yaitu Kaisar Chengde pada tahun 1521, Kaisar Chengde ini nggak meninggalkan keturunannya gitu ya. Jadi dia itu nggak punya anak laki yang bisa dikasih tahta. Akhirnya garis keturunannya itu jatuh ke sepupunya, yaitu ayah dari Kaisar Jiaqing ini. Tapi karena ayahnya udah meninggal, akhirnya Kaisar Jiaqing ini atau Chu Hozhong lah yang diangkat menjadi kaisar pada umur 13 tahun. Pada awal masa pemerintahannya ya, Kaisar Jiaqing atau Chu Hozhong ini itu sangatlah membuat keputusan-keputusan yang bijaksana. Dia sangat dihormati rakyat karena dia itu banyak menghapuskan kayak peraturan-peraturan yang menguntungkan para pejabat-pejabat korup. Dia juga memecat dan bahkan menghukum mati para pejabat-pejabat yang korup dan merugikan keuangan negara. Nggak cuma itu, dia itu terkenal jujur karena dia itu nggak menerima suap ya guys. Jadi kayak hadiah ataupun wanita-wanita yang dikirim ke dia itu semua dibalikin gitu guys. Bahkan dia juga memberikan pemotongan pajak untuk daerah-daerah yang terkena bencana alam pada masa pemerintahannya itu. Nah, karena keputusan-keputusan bijaksananya ini, dia itu dihormati oleh rakyat Cina dan pejabat yang melayaninya pada masa itu. Tapi pada satu poin, satu titik, Kaisar Jiaqing ini tiba-tiba ingin memberi gelar Huang Cao kepada ayahnya. Nah, Huang Cao ini semacam gelar ayah kaisar ya guys, yang cuma sebenarnya boleh diberikan kepada kaisar sebelumnya. Nah, papa dari si Kaisar Jiaqing ini kan bukan kaisar ya, tapi sepupu dari kaisar sebelumnya. Jadi seharusnya nggak boleh diberi gelar Huang Cao ini. Tapi dia itu bukannya justru mendengar nasihat dari para pejabat-pejabatnya. Dia itu malah menghukum
baik itu mencambuk, menghukum mati, bahkan memukul mereka ya. Yang menentang dia memberikan gelar itu kepada ayah kandungnya. Akhirnya banyak pejabat-pejabat jujur yang mengundurkan diri dari posisi pemerintahan, dan pejabat-pejabat korup pun itu mulai masuk ke pemerintahan Kaisar Cacing ini. Nah, pada titik itu ya entah kenapa kaisar ini tiba-tiba berubah guys gitu. Nah, Kaisar Cacing ini juga terkenal sebagai pengikut Taoisme yang setia. Jadi dia itu benar-benar fokus banget kalau belajar Taoisme. Dia dekat dengan banyak pendeta-pendeta Taoisme, dan entah kenapa ya, mungkin ada yang mempengaruhi dia, atau mungkin ada dia juga sering bertakayul ya, berkhayal. Akhirnya dia itu terobsesi dengan hidup abadi. Dia pun menyuruh banyak pendeta-pendeta Taoisme untuk membuatkan ramuan keabadian untuk dirinya. Masalahnya ya guys, ramuan keabadian itu terbuat dari darah menstruasi wanita perawan. Jadi pertama ya, wanitanya nggak boleh nggak perawan. Terus kalau bisa darahnya itu, darah menstruasinya itu darah menstruasi yang awal-awal. Bahkan kalau bisa pertama kali menstruasi itu darahnya diambil. Nah gitu ya. Jadi benar-benar sangat kayak persyaratannya tuh banyak banget. Tapi ya nggak cuma darah itu aja, ada begitu banyak kayak bahan-bahan yang kayak berkualitas tinggi dan langka yang dicampurkan untuk menjadikan ramuan keabadian bagi Kaisar Cacing ini. Karena obsesinya untuk hidup abadi guys, dimulailah dikumpulkan wanita-wanita dari seluruh Cina untuk dijadikan dayang istana. Ya, dia sih ngepostnya sebagai dayang istana guys. Jadi announcementnya ya, pengumumannya itu dicari dayang istana. Dan karena jadi dayang istana itu gajinya lumayan ya guys, stabil ya. Akhirnya kan banyak orang tua yang kemudian mengirim anak-anaknya yang masih muda itu belasan tahun ya guys waktu itu, untuk jadi dayang istana. Nah, begitu sampai di istana, mereka bukannya jadi dayang istana, tapi malah mereka diambili darah menstruasinya itu untuk dijadikan ramuan keabadian bagi Kaisar Cacing ini. Mereka itu disuruh diet khusus guys, supaya mereka tetap murni. Jadi mereka itu cuma boleh makan mulberry, embun, atau tetesan air hujan. Selain itu mereka nggak boleh mengonsumsi makanan atau minuman lainnya, karena itu dipikir akan mengotori darah menstruasi mereka yang masih perawan. Nah, pokoknya semakin muda semakin bagus. Walaupun mereka sakit pun ya, mereka tetap harus diambili darah-darah menstruasinya itu. Kalau mereka menolak, mereka akan dipukuli, dihukum mati, bahkan diusir keluar dari istana. Jadi benar-benar ngeri banget. Akhirnya banyak dari mereka yang nggak bisa menolak dan terus diambili darah-darahnya itu. Gak jarang juga mereka meninggal ya, dari istana yang meninggal karena diet yang mengerikan tadi ya. Cuma boleh makan mulberry sama embun tetesan air hujan. Ya, pastinya nggak kenyang guys ya. Nah, karena rajanya ini benar-benar terobsesi banget jadi seorang yang kuat dan punya hidup keabadian, selain dia mengkonsumsi ramuan keabadian tadi, dia juga melakukan hubungan seksual dengan gadis-gadis yang masih perawan dan masih di bawah umur ya guys. Jadi kayak belasan tahun gitu, 14, 13 tahun kayak gitu ya guys. Itu diambil untuk memuaskan hasratnya, dan katanya sih kalau dia melakukan hubungan seksual dengan anak-anak yang semakin muda gitu, dia akan semakin kuat. Nggak tahu itu teori dari mana ya guys. Nah, akhirnya banyak sekali dayang-dayang istana yang benar-benar kayak marah ya guys karena hal ini. Nggak cuma karena masalah hal ini ya, ramuan keabadian dan juga masalah hubungan seksual. Tapi pada masa itu sebenarnya wanita-wanita yang harusnya udah tidur sama raja itu diberi gelar guys.
entah itu selir, entah itu dari istana. Pokoknya kalau dia tidur sama raja, ya dia harus diberi gelar sebagai wanita terhormat kayak gitu. Tapi saking banyaknya ya wanita yang ditiduri sama raja Kaisar Cacing ini, dan mungkin karena kaisarnya ini udah agak males ya, dia itu seringkali lupa memberi gelar kepada para wanita-wanita yang tidur sama dia ini. Akhirnya guys, wanita-wanita atau dayang-dayang istana dan juga selir yang ada di dalam kerajaan Kaisar Cacing itu marah. Dan puncaknya pada tahun 1542, tepatnya di bulan Oktober ya, para selir-selirnya ini guys itu marah dan mereka merencanakan pembunuhan kepada Kaisar Cacing ini. Malam itu Kaisar Cacing itu sedang tidur bersama satu selir kesayangannya dan juga selir lainnya. Malam itu tepatnya Oktober 1542, beberapa dayang istana, sekitar total 16 orang dayang istana, atau mungkin juga campur sama selir-selir ya, yang dikepalai oleh Yang Qinying itu masuk menyelinap ke kamar raja waktu rajanya itu masih tidur bersama selir tadi ya, 2 selir tadi. Kemudian mereka itu mulai bagi job untuk membunuh rajanya ini. Jadi ada orang yang megangin, ada beberapa dayang yang megangin kakinya, kemudian tangannya, kemudian kepalanya raja, dan kemudian yang Qinying ini menggunakan kayak semacam pita rambut ya, hiasan rambut itu untuk nyeki raja leher si raja ya, nyeki leher si raja ini supaya rajanya itu mati karena kehabisan nafas. Tapi yang Qinying ini memang kan nggak pengalaman ya guys dalam membunuh orang, jadi akhirnya dia itu membuat simpul yang salah untuk mencekik rajanya ini, dan akhirnya kayak talinya ini ada kayak semacam longgar gitu guys, dan nggak bisa benar-benar nyekik rajanya itu sampai mati. Dan waktu dicekik pun rajanya itu karena kerasa Kaisar Cacing ini akhirnya bangun dari tidurnya dan dia berusaha melawan dayang-dayang yang mau membunuhnya tersebut. Tapi si Yang Qinying ini nggak kehabisan ide guys. Dia ngeluarin tusuk kondenya yang dia pakai, kemudian dia tusukkan ke rajanya itu sampai rajanya tidak sadarkan diri. Nah ini pembunuhan ini hampir aja berhasil guys, dan hampir aja mereka bebas dari kaisar ini. Tapi sayangnya dari 16 dayang tadi, ada seorang dayang istana muda yang takut dia akan dihukum karena ikut dalam membunuh raja. Akhirnya dia lari keluar dari kamar Kaisar Cacing itu dan dia melaporkan plot pembunuhan ini ke Permaisuri Xiaoli. Yang waktu itu adalah permaisuri dari Kaisar Cacing. Permaisuri Xiaoli pun akhirnya membawa banyak prajurit menyerbu kamar dari Kaisar Cacing itu. Kemudian dia menangkap semua dayang-dayang yang ikut dalam perencanaan pembunuhan itu. Dan bahkan dia juga menangkap selir yang tidur sama kaisarnya itu untuk dihukum mati. Nah, kaisar yang tadinya tidak sadarkan diri dan hampir mati itu berkat pertolongan dari Permaisuri Xiaoli ini akhirnya hidup. Ya, jadi dia berhasil diselamatkan. Sementara itu, dayang-dayang yang tadi ditangkap, juga selir-selir yang tadi menemani kaisar itu tidur, itu dibunuh. Mereka dibunuh dengan cara dipenggal, kemudian kepala mereka itu dipertontonkan di publik sebagai peringatan untuk tidak melawan raja, ya. Dan nggak cuma gitu guys, banyak dari mereka itu juga yang disiksa menggunakan metode slow slicing atau death by 1,000 cuts. Itu ada di Wikipedia bahkan. Ini adalah kayak cara hukuman yang benar-benar brutal banget yang dilakuin di Cina, Vietnam, dan Korea. Cara penyiksaannya itu yaitu kayak namanya ya guys, kematian dengan 1000 sayatan. Jadi mereka pakai pisau, bagian tubuh dari orang yang dihukum itu disayat pelan-pelan.
diiris, bukan sayatnya, diiris pelan-pelan, kecil-kecil gitu. Sampai orang ini akhirnya mati, entah itu karena kesakitan atau memang karena organnya udah habis guys, disayat. Jadi itu adalah cara penyiksaannya termasuk sangat kejam. Karena orang ini nggak langsung mati, tapi dia harus merasakan kesakitan yang luar biasa dulu, baru akhirnya mati. Nah, dengan cara itulah si dayang-dayang tadi itu dibunuh ya, yang berusaha membunuh raja. Nggak cuma dayang-dayang istana tadi, semua orang yang terlibat dalam pembunuhan itu, yang mungkin lalai dalam menjaga raja, nah itu prajuritnya ya, dan juga keluarga mereka, keluarga dari orang-orang yang melakukan pembunuhan ini, semua ikut dibunuh ya guys. Jadi nggak cuma dayang yang melakukan, tapi keluarganya juga ikut dibunuh. Akhirnya banyak orang yang terbunuh karena perencanaan pembunuhan ini. Nah, Kaisar Jia Qing yang tadinya selamat karena diselamatkan oleh permaisuri Xiaoli, setelah bangun dia itu justru kehilangan satu matanya karena mungkin waktu melakukan perlawanan tadi, pertahanan diri tadi, entah gimana ya, itu dia itu melukai matanya, salah satu matanya. Akhirnya dia itu cuma bisa melihat dari satu mata aja. Dan semenjak saat itu karena malu, dia itu nggak pernah lagi menghadiri rapat kenegaraan. Dan cuma ada beberapa pejabat dan pendeta-pendeta Taoisme yang boleh bertemu dengan dia. Jadi nggak semua orang boleh lihat mukanya dia karena dia malu. Ya, dia itu termasuk hukuman lah ya buat dirinya. Dan nggak cuma gitu, waktu dia sadarkan diri guys, dia itu menemukan kalau selir yang paling dia cintai, yaitu konsort Tuan tadi yang tidur sama dia, itu dihukum mati. Dia itu marah banget. Dan dia malah menghukum permaisuri Xiaoli, yaitu permaisuri yang justru nyelamatin nyawanya dia, untuk diasingkan. Waktu dalam pengasingan permaisuri ini itu istananya kebakaran, ya nggak tahu karena penyebabnya apa. Tapi dalam kondisi kebakaran itu raja atau kaisar Jia Qing ini tidak mau menolong permaisurinya. Jadi permaisuri ini dibiarkan mati guys. Mungkin karena dia saking marahnya terhadap permaisuri ini karena telah membunuh selir yang dia cintai. Padahal justru karena permaisuri ini ya, dia itu bisa hidup loh ya. Nah, semenjak kejadian itu, raja ini jadi takut tinggal di dalam istana. Dia takut ada orang yang mencari pembunuhan lagi terhadap dirinya. Akhirnya dia pindah keluar dan dia tinggal bersama seorang, ya dia wanita juga bukan sih, masih anak-anak ya, umur 13 tahun guys. Cewek berumur 13 tahun yang cantik, masih muda ya, untuk dijadikan alat kepuasan seksualnya. Jadi dia itu masih tetap terobsesi untuk menjadi hidup abadi. Walaupun setelah dia hampir dibunuh karena obsesinya itu, dia tetap aja gak kapok. Pada tahun 1547, 5 tahun setelah kejadian itu, 300 orang wanita yang berumur 11-14 tahun dibawa lagi ke istana untuk dijadikan dayang di istana. Nggak cuma itu, pada tahun 1555 ya, dia membawa lagi sekitar 200 perempuan yang masih usia 8 tahun ke bawah ya, di bawah 8 tahun guys, bayangin masih 8 tahun, untuk dijadikan dayang di istana lagi. Pada tahun 1557, 2 tahun setelahnya, dia bawa lagi sekitar 150 anak perempuan yang masih usianya di bawah 8 tahun untuk dijadikan dayang istana lagi. Tentunya mereka nggak jadi dayang istana ya guys. Mereka semua diambil darahnya, darah menstruasinya untuk dijadikan ramon keabadian raja. Dan juga beberapa dari mereka itu banyak juga yang dijadikan alat kepuasan raja. Ya, alat kepuasan hawa nafsu raja. Karena kayak aku ceritain tadi, kalau si rajanya tidur dengan wanita yang semakin muda, dia akan semakin kuat. Nggak tahu itu teori dari mana guys. Nah, karena terbutakan oleh obsesinya ini, selama sekitar 20 tahun, raja atau kaisar Jia Qing ini guys, itu tidak mengurus urusan kenegaraan. Padahal dia raja, tapi dia justru terobsesi dengan ramon keabadian dan dia tidak mengurus urusan kenegaraan sama sekali. Dia menyerahkan semua urusan kenegaraan ke pejabat korup yang bernama Yen Song. Pejabat ini ya sering menggunakan kayak banyak
menggunakan kekuasaannya dia itu yang diberikan oleh raja untuk kepentingan pribadinya. Jadi dia ngumpulin pajak rakyat, kemudian dia itu juga menerima suapan-suapan untuk mereka yang ingin berkuasa pada masa itu. Dan akhirnya pun pemerintahan pada masa itu jadi nggak karuan. Kondisi keuangan negara juga semakin memburuk dan menipis berkat korupsi dari Yensong ini dan juga karena raja yang ingin terus-menerus mencari ramuan keabadian ini. Pada masa pemerintahan Kaisar Jia-qing ini bahkan juga ada serangan dari Mongol dan juga dari Jepang pada masa itu. Tapi entah gimana caranya, Kaisar Jia-qing ini berhasil mengontrol serangan dari Mongol dan Jepang ini dan mempertahankan kekuasaannya di dinasti Ming. Nah, pada tahun 1567, Kaisar Jia-qing ini akhirnya meninggal. Dan itu pun karena ramuan keabadian yang selama ini dia minum. Dia meninggal bukan dalam usia yang sangat tua guys. Dia cuma meninggal dalam usia 59 tahun. Karena overdosis dari zat merkuri yang ada di dalam kandungan ramuan keabadian tersebut. Jadi berkat ramuan tersebut bukannya dia hidup abadi, hidup dalam waktu umur panjang ya, tapi dia malah mati. Kalau seandainya dia nggak pernah minum ramuan itu, mungkin dia bahkan bisa hidup lebih panjang guys. Kalau kalian tahu ya guys, merkuri itu waktu itu dipercaya orang-orang sebagai kayak pengawet ya. Jadi untuk ngawetin muka supaya tetap muda dan lain sebagainya. Karena orang pada masa itu tuh masih belum tahu ya guys, kayak bahwa merkuri itu ternyata bisa meracuni tubuh dan membuat orang tuh mati gitu loh ya. Tapi sekarang kan udah banyak tahu dan sekarang kosmetik-kosmetik kita juga udah gak ada yang pakai merkuri itu karena bahaya buat kesehatan. Nah, jadi dari kisah ini nih ya kita bisa lihat kalau keserakahan justru nggak membawa kita ke hal yang baik guys, tapi malah justru membawa kita ke hasil yang jauh lebih buruk. Jadi jangan sampai serakah dalam segala sesuatu ya, banyak-banyak bersyukur lah ya. Dan hidup itu semuanya pastinya ada di tangan yang atas, tangan Tuhan ya. Jadi sekeras apapun manusia berusaha untuk hidup abadi, kalau Tuhan nggak mengizinkan ya nggak bisa ya kan. Oke guys, thank you banget udah nonton kisah bersejarah hari ini. Jangan lupa untuk klik like untuk video aku kalau kalian suka sama kisah hari ini. Dan juga untuk kalian para penggemar kasus kriminal dan misteri lainnya, jangan lupa untuk klik subscribe channel aku, Eva San B, dan klik lonceng supaya dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari aku. Thank you guys, sampai jumpa kembali di video-video berikutnya, bye-bye.